Tuhan katakan kalau kita memiliki keberanian percaya, keberanian iman ini, kita punya keberanian untuk mendekati Allah. Kita punya keberanian untuk berdoa. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ada di awal bulan Juli tahun 2022. Ini semua karena kebaikan, pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan pada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah melihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang keberanian percaya, keberanian iman, saudara. Hari-hari ini kita menghadapi semua tantangan persoalan yang begitu sulit, saudara. Saya melihat Bapak Ibu ada beberapa tulisan dijual rumah, dijual tanah, dijual rumah, dijual tanah. Saya ketemu dengan seorang pengusaha, dibilang, Pak Pendeta, hari-hari ini begitu lesu, dia berjualan, tidak ada, saudaraku, pembeli, katanya, sangat minim. Sampai hari ini saya baru hanya mendapatkan uang 132.000. Saudara, dia punya usaha yang begitu besar karena hari-hari begitu mengalami kesulitan secara ekonomi. Oleh karena itu kita butuh keberanian iman, keberanian percaya. Mari kita melihat itu di kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 dikatakan begini. Judulnya dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Keyakinan di Hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percayakan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menurut segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara, kitab 1 Yohanes ditulis oleh Yohanes. Dia adalah murid yang termuda dari murid Tuhan Yesus. Tapi luar biasa, dia digelar adalah Rasul Kasih, karena dia banyak menulis tentang kasih. Dan hari ini kita melihat Yohanes menuliskan tentang satu kebenaran, yaitu keberanian percaya atau keberanian iman. Saudara, orang yang punya keberanian iman, keberanian percaya, dia akan mampu mengalami kebimbangan-kebimbangan, mengalahkan ketakutan demi ketakutan, karena dia mempunyai keberanian iman, keberanian percaya. Saudara, pertanyaannya, bagaimana kita bisa memperoleh keberanian iman itu, memperoleh keberanian percaya itu? Maka Yohanes berkata, pertama, kita harus berasal dari kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Jadi orang yang, saudaraku, percaya pada Tuhan Yesus harus tahu, harus sadar, sesadar-sadarnya, dia harus menyadari, saudara, bahwa dia berasal dari kebenaran. Sebab orang yang berasal dari kebenaran, itulah yang lahir dari Allah. Tetapi orang yang berasal dari iblis, saudara, itu akan selalu berbuat kesalahan. Dia berasal dari kesalahan. Tetapi kita bukan berasal dari kesalahan, kita berasal dari kebenaran. Saudara, mari kita melihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi saudara, ketika kita berasal dari kebenaran, kita pasti berbuat kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Orang merdeka, saudaraku, tidak mungkin dia tertuduh. Saudara, dia tidak mungkin didakwa, saudara. Dia tidak mungkin, saudara, mengalami kekecewaan, mengalami kekhawatiran, kebimbangan, karena dia sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Saya kasih contoh, seorang anak ketika ujian, saudara, mungkin ujiannya ada dibuat 10, tapi ketika anak ini bisa, saudara, mengetahui kebenaran, 9 dia tahu kebenaran,
maka semakin dia banyak tahu kebenaran, semakin dia, saudaraku, merdeka. Semakin dia bebas karena dia tahu tentang kebenaran itu. Tahu mana yang benar, mana yang salah, saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, mengapa banyak orang tidak berani percaya pada Tuhan? Karena dia tidak berasal dari kebenaran. Jadi orang yang berasal dari kebenaran, orang yang lahir dari Allah, pasti dia akan mengalami, saudaraku, keyakinan, keberanian percaya kepada Tuhan. Saudara, saya kasih ilustrasi. Seorang anak, 2 anak, abang adik, saudara. Nah, satu kali adiknya ini, saudara, memecahkan piring gelas ketika, saudaraku, mereka cuci piring. Dan abangnya, saudaraku, mendakwa adiknya, dibilang, "Ku kasih tahu sama bapak, ku kasih tahu sama mama." Nah, adiknya itu dalam ketakutan, sebab dia tahu ketika nanti papanya tahu atau mamanya tahu, pasti saya akan didisiplin, saya akan dipukul, saudara. Dan akhirnya dia bilang, "Jangan bang, kalau kau nggak kasih tahu, kau kasih uang jajanmu sama aku. Setiap mama, papa kasih uang jajan, kasih uang jajanmu sama aku." Dan akhirnya, saudaraku, berhari-hari dia terus memberi uang jajan sama abangnya. Ketika pagi hari bilang, "Sini uang jajan," saudara. Tetapi dia, saudara, menyadari kalau begini hidup saya akan terus terdakwa. Saya terus tidak lagi punya uang jajan. Dan satu kali ditemui papa mamanya, sudah dia bilang, "Pa, ma, aku telah memecahkan piring dan memecahkan gelas." Dan papanya, saudaraku, mendisiplin anak itu, ya, sudah, dan dikatakan, "Aku mengampunimu." Sudah, orang tuanya sudah mengampuni karena anak ini mengakui semua kesalahannya. Saudara, dia sekarang dalam posisi benar. Ketika abangnya mendakwa dia, saudara, dia bilang, "Sini uang jajan." Dia bilang, "Enggak." "Kasih tahu sama bapak." Dia bilang, "Kasih tahu." Kenapa? Karena dia sudah hidup di dalam kebenaran. Dia tidak lagi ketertuduhan, dia tidak lagi dakwaan, saudara. Mengapa banyak orang tidak berani mendekati Tuhan? Mengapa banyak orang tidak berani berdoa? Karena dia selalu tertuduh. Bagaimana mungkin aku bisa berdoa? Bagaimana mungkin Tuhan bisa menjawab doaku? Aku ini kan orang berdosa. Aku ini kan orang yang paling najis di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, datanglah pada Tuhan Yesus. Datanglah pada kebenaran itu. Maka kau akan dimerdekakan dari segala ketertuduhan, dari segala dakwaan. Saya ada punya teman. Dia bilang gini pada saya, dia cerita, "Pak Pendeta, saya ini merasa tertuduh terus. Saya begitu kecewa, saya begitu kepahitan. Saya pikir dia orang baik. Saya pikir dia orang yang bisa menjadi panutan, menjadi patron. Tapi makin lama makin saya tahu dia begitu orang yang sangat-sangat ambisius. Dia orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Dan akhirnya saya sudah tertuduh dan saya itu mau masuk dalam pikiran saya. Saya bertanya, kenapa begitu? Kenapa begitu ya? Dan itu mau makan sudah pikiran dan sampai dia sakit. Ya, saya katakan, jangan kau pikirkan itu. Ganti semua itu dengan kebenaran. Pasti kau akan merdeka. Oleh karena itu Bapak Ibu, perbanyaklah mengisi kebenaran akan saudara pikiran kita. Isilah hati kita, isilah pikiran kita dengan kebenaran. Dan kita pasti memiliki keberanian percaya. Yang kedua, saudara, bagaimana kita supaya kita memiliki keberanian iman atau keberanian percaya ini? Mari kita melihat ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Saudara, hati kita ini sering menuduh kita. Ya, hati itu licik Bapak Ibu. Maka Tuhan bilang jaga hatimu dari segala yang patut dijaga. Kalau hati kita ini nggak murni, ya, video yang lalu saya sudah katakan tentang hati nurani yang murni. Kalau hati kita ini yang murni, kita akan selalu dituduh, kita akan didakwa, saudara. Dan yang paling mengerikan, kalau terus saudara orang mengalami dakwaan dan tuduhan, lama-lama dia bisa bunuh diri, saudara. Ya, dikatakan hidupmu begini. Oleh karena itu kata Tuhan, ingatlah bahwa kalau hati kita menuduh, Allah lebih besar dari situ. Artinya Allah tahu, saudara. Allah mengetahui, saudara. Allah menyelidiki hati kita. Ya, saudaraku, Daud berkata, ketika kita berbaring, ketika kita tidur, ketika kita berjalan, saudara, Allah tahu. Jauh sebelum, saudara, pikiran kita sudah Tuhan tahu.
Sebelum kita mengucapkan, Tuhan sudah tahu mengapa kita mengucapkan itu. Sebelum kita melakukan sesuatu, Tuhan sudah tahu. Oleh karena itu datanglah pada Tuhan. Jangan mau dituduh oleh hatimu, apalagi didakwa oleh iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ketika kita memiliki hati nurani yang murni, hati kita merdeka, saudara. Tapi bagaimana ya kalau hatinya nurani murni, kalau dia terus menyimpan kepahitan? Saudara, bukankah ayat sebelumnya dikatakan begini? Sebab indah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, itu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Dan apa sebabnya membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara, Kain memiliki iri hati. Kain memiliki kepahitan. Kain memiliki, saudara, kecemburuan. Ya, dia berasal dari si jahat. Bagaimana mungkin, saudaraku, dia memiliki hati nurani yang murni? Dia selalu menyimpan kepahitan. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Ya, ketika saudara menyimpan kepahitan kepada seseorang, ya, apapun yang dikerjakan orang itu, saudara, pasti saudara akan curiga. Biar dia berbuat baik kepada saudara, saudara pasti curiga. Jangan-jangan ada maksudnya. Saudara, bagaimana hati nurani murni kalau saudara menyimpan kepahitan, menyimpan sakit hati, menyimpan iri hati? Saudara, pasti saudara akan mengalami ketertuduhan, akan mengalami dakwaan. Oleh karena itu, saudara, mari kita mengampuni, melepaskan pengampunan, saudara, supaya hati nurani kita ini murni. Kita tidak terdakwa dengan tuduhan hati kita, saudara. Ya, kita akan memiliki keberanian percaya, keberanian iman, saudara, untuk mendekati Tuhan. Coba kalau saudara memiliki sakit hati, benci, dendam, bagaimana mungkin saudara bisa mendekati Tuhan dengan benar? Saudara akan selalu tertuduh. Dia akan bilang, selesaikan dulu dosamu itu. Oleh karena itu, ya, mari kita, saudaraku, membereskan hati kita. Karena ini, saudara-saudara kekasih, jika hati kita tidak menuduh kita, ini, kalau hati kita tidak mendakwa kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi apa tujuan keberanian percaya ini? Sudah, pertama, supaya kita punya keberanian berdoa. Keberanian iman untuk berdoa, meminta kepada Tuhan. Banyak orang takut meminta kepada Tuhan, saudara. Dia bilang, kan hidupku begini, hidupku orang berdosa. Sudah selalu terdakwa. Tuhan katakan kalau kita, ya, memiliki keberanian percaya, keberanian iman ini, kita punya keberanian untuk mendekati Allah. Kita punya keberanian untuk berdoa, meminta kepada Tuhan. Ayat 20 katakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Salah satu kan kalau kita mengampuni sesama kita, itu kan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Dan hati kita akan mungkin dituduh lagi, Bapak Ibu. Kita sudah berani mendekati Tuhan. Di Alkitab, saudara, saya baca di Matius 14. Luar biasa ya, tentang keberanian iman Petrus ini. Ya, ketika, saudaraku, mereka menghadapi badai, dihantam oleh ombak. Ya, murid-murid sudah berteriak-teriak, semua mereka ketakutan. Tapi puji Tuhan, saudara, Yesus berkata begini. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lihat ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Luar biasa ya. Ini keberanian imannya Petrus. Tuhan, kalau Kau benar itu, suruh aku. Tuhan katakan, datanglah. Maka Petrus datang, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Seringkali Yesus sudah berkata, datanglah, marilah kepadaku, berdoalah. Tapi kita banyak kali alasan. Dan saudara, Tuhan paling tidak suka lihat orang yang banyak dalil, banyak alasan.
Di Alkitab saudara, satu kali Yesus mengajak saudaraku mereka, tetapi mereka banyak alasan saudara. Mari kita lihat itu alasan-alasan saudara, dan ini juga sering terjadi kita dialami oleh manusia saudara. Banyak kali alasan. Di Lukas pasal 14 dikatakan begini. Tapi Yesus berkata padanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tapi mereka berkata sama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata padanya, aku telah membeli ladang dan harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembali hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata pada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang cacat, orang buta dan orang-orang lumpuh. Saudara-saudara, ini saudara mencoba, ya ini kompensasi diri. Mohon maaf ya, selalu minta maaf saudara. Sebenarnya maaf itu menutupi ketidaktaatan saudara. Banyak yang terjadi begitu. Saya bilang sama tadi pagi pada anak saya dan istri saya, ketika kita diundang orang ya, kita katakan iya, ya pada hari itu sudah katakan iya, dalam undangan sudah ditentukan tanggalnya. Tapi pada saudaraku tanggal sudah ditentukan, kita banyak membuat alasan. Itu saudaraku kurang etis di hadapan Tuhan. Saya kalau saya katakan iya, saya akan berusaha untuk menepati saudaraku untuk saya hadir. Tapi seringkali seperti ini, mohon maaf ya. Ini maaf, tetapi saudara maaf menutupi ketidaktaatan. Bapak Ibu, Petrus ketika bilang datanglah, Petrus datang sudah berjalan ke saya. Ini keberanian iman, keberanian percaya. Jadi tujuan keberanian pertama adalah keberanian untuk berdoa. Sudah dikatakan tadi, Tuhan bilang kau itu suruh aku datang padamu berjalan ke sana. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketika Yesus mengundang kita datang, mari kita datang. Jangan saudaraku takut, jangan bimbang. Saudara, datanglah pada Tuhan Yesus, jangan tunda-tunda. Ini keberanian kita untuk berdoa pada Tuhan, keberanian iman untuk berdoa. Yang kedua, saudaraku, keberanian untuk memberi. Bapak Ibu, lebih suka orang meminta daripada menerima. Tapi kalau kita punya keberanian iman, saudara, keberanian percaya, kita akan berani memberi, saudara. Ya, di ayat 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kecenderungan orang adalah lebih suka menerima daripada memberi. Tapi Alkitab mengajar kita harus lebih suka memberi daripada menerima. Ini saudara, kalau kita memiliki keberanian iman, kita akan memiliki keberanian untuk memberi. Kekristenan kita, saudara, adalah orang-orang yang suka memberi. Yesus telah memberi teladan itu di dalam segala hal. Contohnya dia bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Lihat kesukaan untuk memberi. Dan Paulus kata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari saudaraku, saya berdoa untuk kita semua, orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, milikilah keberanian iman, keberanian percaya. Saya yakin Tuhan akan memberkati kita. Tuhan menjawab doa kita. Tuhan menolong kita dalam segala kesulitan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.